Halo para penggemar dan pecinta Geprofis, kita lanjutkan lagi pembahasan soal Smith. Ini soal yang berhubungan dengan magnet ya. Nomor 1, 3 buah kawat sejajar masing-masing berarus I1 2 ampere, I2 3 ampere, dan I3 4 ampere. Ketiga kawat itu memiliki panjang tak hingga. Resultan Gay-Lorentz pada kawat 2 sama dengan 0, maka jarak kawat 3 dan 2 adalah. Jadi ini yang ditanyakan ya. Perhatikan baik-baik, kalau ada dua kawat sejajar diberi arus yang sama arah, pasti saling tarik-menarik. Jadi nanti kalau begitu, karena I2 dan I3 itu arusnya sama arah, maka nanti I2 kawat yang berarus I2 itu akan ditarik oleh kawat yang berarus I1. Jadi ada gaya arahnya ke kiri, saya beri nama F21 per L gitu ya. Nah, terus kemudian I2 juga ditarik oleh I3, jadi ada gaya ke sana. Nah, gayanya ini saya beri nama F23 per L. Jadi ini yang bekerja pada kawat 2 adalah Gay-Lorentz persatuan panjang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, karena di situ resultannya sama dengan 0, artinya bahwa F23 per L ini dikurangi dengan F21 per L itu harus sama dengan 0, resultannya 0. Itu artinya bahwa F23 per L itu sama dengan F21 per L. Nah, perhatikan ya, ini kalau ada dua kawat sejajar berinteraksi, Gay-Lorentz persatuan panjangnya itu apa? Nah, kalau F23 itu berarti mu0, arusnya I2 dengan I3 per jarak ini per 2 pi A. Nah, A itu adalah jarak kawat 2 dengan 3. Terus yang ini berarti mu0, arusnya I2, I1 dibagi dengan 2 pi jarak kawat 2 dengan 1. Nah, kita bisa mencoret yang sama. Jadi ini kita coret ya. Nah, seperti itu. I2-nya juga bisa dicoret nih. Nah, kalau sudah dicoret berarti tinggal apa ini? Berarti tinggal I3 per A23 sama dengan I1 per A21. Nah, I3-nya kita sudah dapat tadi di soal. I3-nya adalah ini kan. Nah, ini I3-nya. I3-nya adalah 4. Jadi kalau begitu kita isi 4 per A23, jarak kawat 23 itu X yang ditanyakan. Gitu kan ya. I1 itu adalah ini ya. I1-nya 2 ampere. Kemudian jarak kawat 21 ya jelas ini ya, 2 cm. Jadi kalau begitu ini 2, diisi 2. Jadi kalau gitu ini kita bisa coret ya. Coret aja. Berarti kalau begitu X-nya di sini adalah 4 cm. Inilah jawaban yang benar. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Pengantar PG yang panjangnya 1 meter dan bermassa 100 gram. Pada pusat masanya dihubungkan tali dan katrol licin tak bermassa. Tali itu dihubungkan beban M besar yang bermassa 200 gram. Pengantar PG dapat bergeser pelan ke kiri tanpa gesekan dengan laju konstan 1 meter per sekon tanpa kehilangan kontak dengan rel logam yang berbentuk huruf U yang dihubungkan hambatan R. Medan magnet 2 Tesla diarahkan vertikal ke atas sehingga tegak lurus bidang rel. Nilai hambatan R adalah berapa? Oke, baik. Perhatikan di sini ya. Nah, ini nanti kawatnya itu akan bergerak dengan kecepatan konstan ke arah kiri ya. Jadi V-nya itu konstan. Oke. Kalau V-nya konstan berarti percepatannya tidak ada kan, hanya 0. Nah, di sini ada medan magnet arahnya ke atas. Nah, tegak lurus dengan bidang kawat berbentuk U ini ya. Ini kan berbentuk U ini ya. Bidang kawat berbentuk U. Jadi kalau ini tegak lurus, maka pada arah yang berlawanan dengan V, vektor V itu akan ada Gay-Lorentz yang arahnya adalah ke kanan seperti ini. Berarti dia melawan gerakan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik. Di sini kalau saya gambar gaya-gayanya, di sini ada tegangan tali ya. Nah, kalau gambar tegangan tali cucuk-cucuan seperti ini ya. Terus kemudian di sini juga talinya tegang TT, kemudian yang ke bawah di sini ada gaya berat MG, gaya berat beban gitu ya. Nah, massa katrolnya ini diabaikan. Di yang katrol ini masanya
apekan. Jadi kalau begitu ini tidak ada torsi sehingga tegangan tali yang horizontal dengan vertikal itu sama aja. Misalkan panjang KPG itu L gitu ya. Nah, padahal ini panjangnya sudah diketahui 1 meter, nanti ini L-nya ya kan. Soal ini bisa diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan hukum Newton. Perhatikan baik-baik bahwa fokus pada KPG ya, tinjau kawat PG, tinjau kawat PG. Nah, dia bergerak dengan kecepatan konstan ke kiri. Nah, berarti kalau begitu berlaku sigma Fm kali A. Kemudian perhatikan pada kawat PG itu gaya yang bekerja itu mana? Berarti F sama T aja ya. Jadi kalau begitu berlaku apa? Berarti T min F itu sama dengan M, tapi A-nya 0 di sini. Itu berarti kalau begitu T sama dengan F gitu ya. Nah, terus kemudian perhatikan yang ini, beban ya, tinjau beban. Tinjau beban. Beban bergerak turun dengan kecepatan konstan. Berlaku sigma F M kali A. Terus kemudian sigma F-nya berarti mg dikurangi T ya, sama dengan 0 karena percepatannya 0 di sini ya. Jadi kalau begitu T-nya itu sama dengan M kali G gitu. Nah, ini anggap aja persamaan 1, yang ini persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan aja. Berarti kalau begitu saya bisa tulis apa ini? Berarti mg-nya, T itu kan mg ya, itu sama dengan F gitu. Nah, sekarang kalau F-nya gimana ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kalau KPG itu bergeser ke arah kiri seperti ini ya, ke arah kiri, pada kawat PG akan timbul arus. Nah, kalau kita cek dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arusnya itu adalah dari P ke H ya. Arusnya itu dari P ke H. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini arusnya. Nah, kalau ada arus dalam KPH, karena ada GGL yang muncul pada ujung-ujung ini ya, kan muncul GGL pada ujung-ujung KPH. Nah, GGL-nya itu masih ingat ya, ini ya, BLV. Nah, karena perhatikan di sini bahwa B itu tegak lurus V di sini ya. Jadi sebenarnya ada sinnya tapi sin 91, BLV. Di mana V itu kecepatannya, L itu panjang KPG, B itu adalah medan magnetnya. Nah, jadi itu epsilonnya. Kalau kita mencari I ya berarti epsilon per R, kita pakai hukum Ohm gitu kan ya. Nah, dari sini kita uraikan aja kalau begitu ini. Jadi ini Mg. Kayak Lorentz, untuk berarus di dalam medan magnet itu rumusnya BIL. Tapi sebenarnya sin theta. Tapi sudut antara vektor L dengan B itu 90 ya. Atau sudut antara I dengan B itu 90. Sin 91. Jadi nggak usah ditulis. Jadi sebenarnya ini ada sin 90 derajat. Tapi tidak usah ditulis. Karena 90 itu adalah 1 ya. Oke, jadi kalau gitu kita urai, ini Mg, ini B. Nah, I-nya itu epsilon per R dikalikan dengan L gitu ya. Kita geser dulu. Kita uraikan lagi Mg, B, epsilon itu adalah BLV tadi ya. BLV atau boulevard bacanya dikalikan L. Jadi kalau gitu Mg, B kuadrat, L kuadrat, V per R gitu. Kita ditanya R ya. Nah, saya lanjut di sini ya, saya pindah di sini. Berarti R-nya itu apa? B kuadrat, ya kan? L kuadrat V per Mg gitu. Nah, B-nya berapa tuh? B-nya ini sudah tahu dalam soal. Ini B-nya. Ini B-nya 2 Tesla. Jadi kalau gitu kita masukkan aja, berarti 2 kuadrat. Nah, L-nya tadi berapa L-nya? Kita lihat, kita intip ya. Ini L-nya. L-nya adalah 1 meter. Jadi kalau gitu ini 1 kuadrat.
Nah, V-nya tadi berapa ya? Nah, ini V-nya. Ini kecepatan geseran kawat. Ini V ini ya. Jadi kalau begitu V-nya adalah 1 ya. Kemudian dibagi dengan M. Nah, M itu massa bebannya ini. Massa beban itu berapa? Nah, ini beban M yang bermassa ini ya. Ini massanya 200 gram. Ini M besar itu ya. Jadi kalau begitu ini sama aja dengan 0,2 kilogram ya, saya kilogramkan. Kalau G itu percepatan gravitasi. Kalau G nggak tahu ya dianggap berapa ya, 10 meter per sekon kuadrat ini ya. Jadi kita masukkan 10. Jadi kalau gitu berapa ini? Ini kan 4 yang atas, yang bawah 2. Berarti kalau gitu dapatnya berapa ini? 2. Berarti hasilnya adalah 2 ohm. Kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. It's very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.